Baik anak-anak, sebelum kita mulai, coba deh perhatikan video yang Ibu mau play ini. Beli ikan aja mah, enak. Ikannya mah Ikan tongkol, ikan nemo murah bu. Ikannya sekilo berapa, Pak? 50.000. Waduh, kok mahal banget ya? 1.000 boleh nggak, Pak? Masa 50.000 ditawar 1.000? Ya udah deh, nggak jadi. Oke, nah apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Ya, kita akan masuk untuk di bab ini berbicara tentang teks negosiasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari, Bu? Di teks negosiasi ini tentunya setiap jenis teks ya. Kita akan belajar pengertiannya dulu seperti apa. Dilanjutkan strukturnya, struktur dari teks negosiasi. Lalu nanti juga akan belajar tentang jenis-jenis teks negosiasi, jenisnya. Dan tidak akan lupa adalah unsur kebahasaan. Selain daripada itu, nanti diharapkan kalian untuk selanjutnya bisa untuk menganalisis dan juga membuat sebuah teks negosiasi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari 3 hal ini terlebih dahulu. Baik, tentunya kita harus memahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Kalau disebut nego adalah proses tawar-menawar yang dijalankan untuk mencapai kesepakatan bersama atau untuk penyelesaian sengketa secara damai. Jadi teks negosiasi ini berupa teks penawaran gitu ya, seperti yang sudah kalian amati di video awal tadi. Jadi nanti teks negosiasi ini akan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama dulu mari deh kita coba memahami, kalau tadi sudah mengetahui pengertian dari negosiasi, berarti teks negosiasi itu apa? Ya berarti teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi sosial. Jadi ada interaksi lebih dari satu orang gitu ya. Iyalah ya. Berfungsi untuk mencari kesepakatan nih atau penyelesaian bersama dari pihak-pihak yang bersengketa. Nah, jadi di dalamnya nanti akan ada tawar-menawar, kemudian kesepakatan gitu ya. Yang selanjutnya tujuannya seperti yang sudah kita ketahui tadi di awal, bahwa negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan dan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Atau bisa kalau misalnya sengketa berarti mencari penyelesaian, kemudian memprioritaskan kepentingan bersama, mengarahkan pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Nah, contoh yang paling mudah dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, tadi di awal sekali contohnya ada di pasar misal, atau misalnya kemarin waktu kita reorientasi, Ibu nego nih sama kalian atau kalian nego ke Ibu tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan. Seperti itu. Lalu, ciri-cirinya sekarang. Untuk dikatakan berhasil sebuah negosiasi ini, maka ada faktor-faktor penentunya. Apa saja? Oh, harus ada kompromi dari semua pihak yang berkaitan ya. Artinya kalau misalnya tadi misal ibu-ibu tuh nawar, terus bapaknya ternyata enggak, berarti kan enggak ada kesepakatan. Dia hanya memunculkan tawar-menawar di awal. Dan yang kedua, setelah kompromi tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ini artinya negosiasinya berjalan lancar. Oke dong. Serta memiliki alasan yang mampu memengaruhi pihak lain. Maksudnya alasan-alasan yang digunakan, alasan disertakan. Kalau misalnya beli kepiting tadi harganya 50, ditawar 49, alasannya karena sekarang musimnya berlimpah, nah itu bisa mempengaruhi pihak lain. Lalu kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Nah, ini kalau yang lebih berat nanti ya, misal ada sengketa lahan atau sengketa kasus. Kalau kasus nanti masuknya karena hukum dong. Dia ada sengketa lahan atau sengketa sosial gitu ya. Nah, itu bisa dalam bentuk teks negosiasi yang tertulis. Wah, berarti kita akan belajar jenis-jenisnya dong, Bu. Nah, sebelum ke jenis, kita harus mengetahui unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi.
apa saja nih unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kalau dalam cerpen atau teks hikayat kemarin, unsur pembangunnya yakni dalam bentuk intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau dalam negosiasi ini apa aja, Bu? Tentunya harus ada partisipan atau pihak-pihak yang saling bernegosiasi. Logikanya pasti akan ada interaksi lebih dari satu orang tadi ya, sekurang-kurangnya ada 2 orang. Lalu antar 2 orang tadi atau antar pihak-pihak yang saling bernegosiasi itu memiliki perbedaan kepentingan. Kalau yang tadi ibunya pengen harganya murah, bapaknya pengen untung sebanyak-banyaknya. Nah, logikanya kayak gitu ya. Lalu pasti ada proses pengajuan dan penawaran otomatis. Dan terakhir, sesuai dengan indikator kesuksesan negosiasi, harus ada kesepakatan yang dicapai. Oke, selanjutnya sekarang masuklah kita ke jenis-jenis teks negosiasi. Tadi disebutkan di awal kalau akan ada dalam bentuk tulisan. Selain tulisan apa aja, Bu? Tentu dong ada lisan dan gabungan dari keduanya ada campuran. Jadi di dalam tulisan akan ada sebuah dialog. Nah, sebuah dialog yang seakan-akan saling dilisankan. Apa saja contohnya? Nah, sebelum ke contoh, ini dulu pengertian sepertinya udah sangat-sangat mudah nih. Ketika lisan berarti dikemas dalam penyajian dialog lisan. Nah, contohnya apa? Percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi yang sudah kita amati di video di awal. Kalau lisan ya di pasar, lalu di kelas, misal antar kalian dengan orang tua kalian gitu kan. It's so sangat-sangat mudah untuk yang lisan. Yang kedua ini adalah dalam bentuk campuran. Tadi di awal Ibu jelaskan bahwa ini biasanya berupa di dalam teks nanti ada dialog. Nah, contohnya negosiasi misal di dalam cerpen. Contoh ketika cerpen yang menggambarkan situasi yang ada di pasar, yang isinya penawaran jual beli gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang tulisan. Nah, tulisan ini nih pola penyajiannya otomatis dalam bentuk tulisan. Nah, kebanyakan ini dibuat dalam bentuk surat penawaran yang termasuk jenis surat niaga. Nah, loh Bu, apa dong surat penawaran, Bu? Nah, surat penawaran ini adalah termasuk kategori surat resmi. Mungkin kalau di SD sudah belajar jenis-jenis surat. Nah, ini salah satu contohnya surat resmi adalah surat penawaran yang dikenal juga sebagai surat niaga, yakni surat resmi yang dibuat oleh seseorang atau sebuah badan usaha maksudnya ya, untuk mencari keuntungan dari kegiatan berbisnis. Nah, ketika berbicara tentang surat, pasti di dalamnya nanti akan ada unsur-unsur. Apa saja unsur yang terdapat pada surat? Tentu ada kop, nomor, lampiran, karena sifatnya surat resmi ya. Kurang lebih sama isinya dengan badan surat atau unsur-unsur surat resmi. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada kop suratnya, ini kopnya ketutupan di atas sih. Belum ada maksudnya. Harusnya di atasnya lagi itu ada contohnya. Ada nomornya disertakan, lampirannya dilampirkan, tanggal, kemudian siapa penerimanya, alamatnya di mana, pembuka, tubuh suratnya, dan salam penutupnya di bawah. Tidak terlihat di sini. Oke. Coba nanti diamati. Biasanya tadi surat penawaran ini dalam kegiatan berbisnis, kegiatan sponsorship, ada perjanjian kesepakatan, MOU. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenisnya tadi, nah tujuannya nanti di akhir adalah membuat teks negosiasi kan. Nah, apa saja yang harus ada dan di dalam dari teks negosiasi itu yang harus ada gitu. Ada orientasi, kemudian ada pengajuan, ada penawaran, dan terakhir tentu ada persetujuan atau kesepakatan ya. Sangat sederhana. Nah, nanti kalau misalnya dalam bentuk yang secara tertulis juga harus ada di situ. Apakah harus langsung ada persetujuannya, Bu? Tentunya tidak dong, karena kalau dalam bentuk surat penawaran ya hanya sampai sebatas pada struktur di penawaran aja gitu. Ya. Ini adalah penjelasannya. Nah, ketika berbicara tentang orientasi berarti isinya berupa pembukaan. Bisa dalam bentuk salam, sapa. Kalau misalnya dalam bentuk cerpen ya di dialog itu kadang tidak perlu dibuat
salam sapanya karena sudah ada orientasi di awal yang masuk ke dalam badan cerpen seperti itu atau badan teksnya gitu ya. Lalu setelah orientasi tadi pengajuan. Nah, pengajuan berisi permintaan. Kalau misalnya di pasar orang ibu tadi nawar dong atau nanyakan dulu harganya. Setelah itu bapaknya ngasih tahu harganya berapa. Nah, itu adalah pengajuan. Bapaknya memberitahukan harga dari kepitingnya gitu ya. Adalah permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi. Setelah diajukan, oh ada proses tawar-menawar di dalamnya. Oh ternyata kemahalan, ternyata kemurahan. Jarang ya kalau kemurahan. Nah terakhir baru ada struktur persetujuan. Tercapai sebuah kesepakatan. Kurang lebih sebetulnya sangat-sangat sederhana dan mudah dipahami karena kita sudah sangat sering melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang belum pernah tergambar adalah dalam bentuk surat penawaran ya. Jadi nanti seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ketika surat penawaran itu tidak langsung dibuat atau tidak langsung tertera dalam strukturnya itu hingga sampai tahapan persetujuan. Nah, ke depan lalu untuk apa Bu nanti? Nah, ke depan seperti biasa proyek yang akan dikerjakan adalah membuat teks negosiasi. Bu, teks negosiasinya yang seperti apa? Boleh dari ketiganya tadi. Jadi ada yang bentuk lisan, campuran, atau tertulis. Nah, poin yang tertinggi ini ada pada tertulis dan dalam bentuk surat penawaran. Oke? Jadi silahkan coba dulu dipahami, setelah itu dikomunikasikan, kalau ada kesulitan diinformasikan. Bu, untuk tugasnya bagaimana? Apakah individu? Iya, tugasnya untuk yang negosiasi ini adalah individu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tanyakan lewat grup atau lewat Google Classroom.